ketemu lagi kita di channel yang perlu diimajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Ketemu lagi dengan Bang Kica. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang jumpa lagi dengan Anda, dan hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh, berdiskusi tentang sesuatu yang ya kalau kita bilang berat, ya berat. Kalau kita bilang ringan, ya ringan. Nah, kita akan mencoba mendiskusikannya dengan seringan mungkin. Serius tapi santai. Yang kita, atau yang Bang Kica ingin kicaukan adalah soal agama. Tetapi Bang Kica disclaimer dulu nih di awal-awal, bahwa apa yang kita mau diskusikan ini tidak melekat ke salah satu identitas agama manapun juga. Ini soal-soal yang sifatnya umum. Kita tahu bahwa Homo sapien adalah satu-satunya makhluk di muka bumi, adalah satu-satunya spesies di muka bumi ini yang menganut agama, atau mayoritas mempercayai bahwa ada satu kekuatan yang supranatural yang mengendalikan seluruh tatanan kehidupan. Sejak peradaban umat manusia diketahui oleh para ahli-ahli sejarah, arkeologi, dan ahli-ahli lainnya, berdasarkan temuan-temuan mereka, sejak peradaban ada sampai saat ini tidak kurang dari ratusan ribu agama yang telah dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam peradaban atau lintas peradaban di dunia ini. Ada agama yang sifatnya lokal, hanya melekat kepada individu tertentu atau kelompok individu tertentu. Lalu ada juga yang hanya pada etnis tertentu, dan ada juga yang lintas etnis. Ada yang hanya dalam satu wilayah atau teritori tertentu, ada yang lintas teritori. Dan agama yang paling banyak influennya atau pengaruhnya saat ini di muka bumi adalah apa yang disebut dengan agama langit, agama samawi. Ada juga yang menyebutnya dengan agama Tuhan atau Tauhid. Kelompok agama ini itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Agama yang dalam Tauhid mereka percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan agama ini sampai saat ini sungguh agama yang paling banyak pengikutnya di muka bumi ini. Sobat Jelata yang berbahagia, semua agama kalau kita ringkaskan esensinya hampir sama, yaitu ingin hidup bahagia dalam satu keabadian setelah di dunia ini. Lalu untuk mencapai keabadian tersebut atau kenikmatan yang tanpa batas tersebut, maka mereka, para penganutnya, harus melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Baik kebaikan dalam relasi antar sesama makhluk, antar sesama manusia, maupun relasi dengan Sang Pencipta yang mereka yakini akan kekuatan supranaturalnya. Relasi dengan Sang Pencipta ini akan melahirkan ritual-ritual tertentu, cara-cara beribadah tertentu, dan dengan ritual-ritual tersebut mereka merasa bahwa mereka telah memenuhi semua tuntunan yang diajarkan oleh agama tersebut, sehingga bonusnya adalah hidup dalam keabadian yang bahagia tanpa limit waktu. Esensinya itulah ajaran agama tersebut. Jadi seperti orang yang menuju ke satu tujuan dalam agama, berbagai jalan, tujuan sama, yaitu hidup yang sejahtera, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi itu tujuan utama dari seluruh agama. Tetapi jalan yang ditempuh berbeda-beda. Dan seringkali perbedaan jalan ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk, katakanlah, mengakumulasi kekuatan, untuk mempersatukan
untuk memanipulasi, sehingga mulailah perbedaan jalan tersebut menjadi sumber dari pertengkaran, perkelahian, peperangan, bahkan tidak jarang saling habis-menghabisi. Banyak peristiwa yang kita lihat di muka bumi ini yang pemicunya adalah soal agama. Tuhan bagi sekelompok orang bisa menjadi berhala di kelompok orang lainnya. Jadi itulah yang banyak kita lihat, bahwa sejatinya agama tersebut, apapun oleh penganutnya, itu diyakini bisa membawa mereka kepada hidup yang berkelimpahan, bahagia dalam keabadian. Tetapi di dalam keabadian atau untuk mencapai hidup tersebut di dunia ini saja, bagi mereka para penganut agama, kalau agama yang mereka yakini dijalankan sesuai dengan esensi ajarannya, maka akan tumbuhlah kedamaian, kebahagiaan, kebersamaan, dan harapan. Tapi itu lagi, bahwa ada kelompok kepentingan yang seringkali memanfaatkan isu agama ini untuk menjadi alat atau tool bagi mereka untuk mempertahankan diri atau kekuasaan, atau merebut kekuasaan, atau berbagai macam kepentingan lainnya. Kita lihat di Timur Tengah misalnya, di Palestina, konflik tidak berhenti atas nama agama. Dan kita lihat sekarang di India sana, hanya gara-gara sebagian dari saudara mereka yang meyakini satu agama, katakanlah Islam, ya, dan mereka bagi perempuannya berhijab, tetapi mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya oleh kelompok agama lainnya. Jadi mari kita coba menyelami ke dalam diri kita masing-masing, bahwa pada prinsipnya kan kita lahir sendiri, kita hidup sendiri, dan kita meninggal sendiri. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, dan apapun yang kita yakini dan ajaran-ajarannya kita laksanakan, maka tentu saja yang akan mempertanggungjawabkan di hidup setelah mati nanti adalah kita sendiri. Jadi mari kita internalisasikan nilai-nilai tersebut, bahwa kita hidup dan kita yang akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Jadi jangan sampai ada atas nama agama, atas nama perjuangan, atas nama Sang Maha Pencipta, lalu kita menghalalkan segala cara untuk menindas orang-orang yang tidak sealiran, tidak sepaham dengan kita. Jangan. Itu semua adalah hasil engineering dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengerahkan kita, memanipulasi pikiran kita, sehingga kita terperangkap kepada satu keyakinan yang salah. Sang Pencipta tidak pernah memberi mandat kepada kita untuk memperhinakan ciptaannya, baik itu Homo sapien yang sejenis dengan kita, maupun makhluk hidup atau spesies lainnya di alam semesta ini. Dengan kicau pendek, kicau galau yang ya barangkali bisa membuka cakrawala atau berpikir kita bagaimana kita memandang keberagamaan. Sobat, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Dan hidup sungguh tak lama, jadi mari kita saling hormat menghormati dengan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.